Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ke Kata Station. Oke nih guys, hari ini saya mau apa ya? Kalau dibilang review nggak juga lah. Ini sebetulnya sih saya udah terlanjur beli LED Mi 4A atau LED Mi 4A, dan ini adalah Android Smart TV 32 inch. Ya, kekurangan dan kelebihan sebetulnya udah banyak banget yang posting di YouTube. Jadi saya nggak akan kesana lah, karena memang udah terlanjur beli juga. Memang untuk harga TV di bawah 2 juta ya, ini sekitar harganya sekitar 1,8, 1,7, 1,8 juta. Android Smart TV 32 inch, tapi memang belum Full HD. Jadi baru HD aja, baru 720p aja, belum sampai 1080 atau lebih di atasnya lagi, belum gitu. Dan ini memang TV-nya simple banget, cuman ini aja, materialnya juga plastik. Ini ada colokan-colokan di belakangnya, ada buat AV-nya, kemudian ada juga buat HDMI-nya, ada USB, ada colokan antena di belakangnya. Oke, itu aja. Dan saya akan coba lihat remote-nya nih guys. Karena yang menarik memang remote-nya ini simple ya. Cuman tombolnya cuman ini doang. Ini remote-nya, koneksinya udah pakai Bluetooth. Jadi kalau pakai Bluetooth enaknya adalah kalau misalnya kita ngarahinnya kemana aja, itu nggak ada masalah. Jadi nggak akan meleset kayak pakai infrared gitu. Dan ini ada tombol powernya, kemudian ini ada untuk Google Assistant. Jadi kita bisa pakai voice juga. Ini ada buat voice-nya. Kita bisa ngomong di sini dan TV-nya akan coba recognize suara kita, perintah kita disuruh ngapain gitu. Kemudian ini ada tombol buat kayak OK-nya sebelah sini, ini kanan kiri atas bawah. Kemudian ini ada juga akses buat ke Mi Pagewall. Kemudian ini ada tombol back, ini ada shortcut buat ke aplikasi Netflix langsung. Kemudian ini ada ke Prime Video, ini buat volume naik turun gitu. Simple sih dan kecil. Nah ini nih, koneksinya udah pakai Bluetooth. Jadi kalau saya arahkan ke sini, dia langsung nyala guys. Nah, sekarang kita coba tunggu nyala aja dulu ya. Kita coba sebenarnya cara pengoperasiannya seperti apa sih gitu. Karena sebetulnya ini juga bisa dioperasikan pakai handphone sebenarnya sih. Karena kalau misalnya Android Smart TV kayak gini, kalau dioperasikan pakai remote emang susah karena ngetik-ngetiknya ya. Karena kita kan perlu ngetik A B C, atau enggak pas lagi searching itu kita ngetik A B C D kayak gitu-gitu aja, itu kadang-kadang agak repot kalau misalnya nggak pakai keyboard ya. Nah, ini seperti ini tampilan awalnya. Dan ini kayaknya yang Mi Pagewall-nya tuh ini. Atau bukan? Ya, ini udah Mi Pagewall-nya. Memang apa ya? Kalau saya sih lebih suka langsung masuk kayak soalnya gini, ketika kita ngakses misalnya nih movies, ini tuh dari semua movies tapi dari aplikasi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita klik, kita masuk ke aplikasi, misalnya ke aplikasinya banyak, ada ke iFlix, Netflix, terus video, dan banyak ada Haoki, dan itu semuanya aplikasinya berbeda-beda. Masa kita harus punya semua akunnya guys? Dan kalau yang berbayar semuanya berbayar gitu kan, repot juga memang gitu. Jadi saya lebih suka kalau misalnya kita pakai Netflix, ya udah kita langsung masuk ke page Netflixnya aja gitu. Nah ini kayak gini. Jadi nanti nontonnya itu ya dari Netflixnya gitu, bukan dari Mi Pagewall yang ini. Karena ya itu, ini misalnya kalau pas di movies ya, aplikasi yang memunculkan ini tuh beda-beda. Ada yang dari Haoki, ada yang dari video, dan yang lain-lainnya, iFlix, Netflix, dan yang lainnya. TV show juga ya beda-beda aplikasi juga gitu di dalamnya.
source-nya itu. Kemudian ini bisa di kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kita coba, kalau kan tadi saya mau fokus ke remote-nya ya. Kalau misalnya kita tekan yang ini, misalnya untuk Google Assistant-nya kita coba. Kita klik. Kita klik. Nah, ini dia listening. Halo. 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 Dia masih mencoba merecognize karena mungkin dia juga nggak tahu suara saya. Tuh, guys. Kelihatan ya. Dia malah try saying gitu. Tuh, coba ya. Yang pakai bahasa Inggris. Play a YouTube video. Tidak bisa juga. Tapi saya udah pernah coba dan berhasil sih, walaupun kadang-kadang ya ngawur juga gitu hasil. Jadi tidak seperti yang saya utarakan karena mungkin apakah bahasa Inggris saya yang kurang bagus atau ya memang kalau bahasa Indonesia sih agak sulit juga kayak di Google Assistant ini. Coba lagi deh sekali lagi ya Google Assistant-nya guys. Play a YouTube video. Play a YouTube video. Nggak bisa juga. Kenapa ya? Oke. Masih belum bisa juga guys. Jadi mayoritas sih saya pakai remote-nya aja gitu, walaupun ya ujung-ujungnya masuk ke aplikasi yang kita punya gitu. Nah ini ada tadi Patchwall. Ini ada aplikasinya. Dan yang paling pertama adalah kita harus setting ya, kalau misalnya Android Smart TV ini kita setting dulu, koneksi dulu ke internetnya. Nah ini supaya, karena mayoritasnya siarannya atau enggak aplikasi-aplikasinya menggunakan internet. Kalau misalnya buat menonton TV lokal ini kayak gini, kayak misalnya kita nonton net di sini ya pakai aplikasi video ya, live streaming ini memang ini gratis sih kalau untuk TV lokal. Cuman ya yang namanya apa namanya streaming TV ya, kalau internetnya pas nggak kuat ya ngelek gitu guys. Kemudian terus ini volume ya, yang ini yang bawah ini volume, kanan kiri, atas bawahnya ini naik, ini nurun. Kemudian ini untuk kanan kiri, atas bawah. Kemudian ini untuk back. Nah ini untuk tombol back. Nah ini ke patchwall-nya lagi. Nah ini live TV-nya emang mayoritas dari aplikasi video nih. Kalau live TV ini tidak berbayar, jadi ketika kita klik, kalau TV lokal ini langsung bisa kita tonton. Tapi kalau misalnya lagi ada siaran kayak tontonan bola, biasanya mati dulu, nggak bisa kita tonton guys. Kalau yang sport ini kayak beIN Sport, pas kita coba pasti dia perlu daftar dulu atau sign in, tuh kan ya kayak gitu. Tapi memang sih ya salah satu kekurangan mendasar dari Android Smart TV ini memang ini belum bisa TV digital ya. Jadi tapi dengan streaming live TV ini, kalau misalnya teman-teman ada internet di rumah dan agak kenceng, aman-aman aja sih. Tapi ya kalau enggak ya ngelek-ngelek gitu. Tapi ini so far sih jadi kayak IPTV ya, dan ya lumayan bagus sih kalau misalnya kita memfungsikannya sebagai internet TV jadinya. Jadi ya kita menontonnya semua tontonan yang ada di internet. Oke, kita coba ke
yang lainnya ada apa lagi di sini. Ini sih buat setting yang di sini nih. Kemudian ini ada inputnya, bisa kita pengen dari mana gitu inputnya, apakah dari kalau kita pakai HDMI nyambungin ke komputer bisa juga, cuman ya masih HD ya, belum full HD atau apalagi ke 4K gitu. Jadi dengan harga sekian sebetulnya sih kalau naik budget teman-teman dikit mendingan beli yang lain sih. Ini karena udah terlanjur juga, tapi ya so far sih ya enak-enak aja dipakainya gitu ya. Karena juga ini lebih ke kalau pas lagi rebutan aja TV sama anak di TV utama, jadi ya yang ngalah kesini nontonnya di sini gitu guys. Oke guys, kayak gitu nih sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi lebih sering gunain TV ini untuk menonton TV lokal kalau pas lagi streaming, pakai streaming, TV lokal yang streaming, dan kemudian paling buat nonton di Netflix seperti ini. Nih profil saya masuk dulu. Nah, ini ada banyak filmnya, atau enggak kita juga bisa search sih di Netflix ini untuk film yang mau kita tonton. Gitu sih lebih seringnya buat itu, atau enggak kalau enggak ya aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di Android yang bisa diinstal di Smart TV, karena tidak semua aplikasi yang ada di Android untuk handphone itu bisa diinstal di yang Android Smart TV. Jadi yang cuman untuk aplikasi-aplikasi yang udah optimize yang bisa di play di Smart TV gitu guys. Oke, paling itu sih guys yang singkat guys, karena saya udah terlanjur ini beli ini, jadi ya saya cuman pengen share aja experience-nya seperti apa ketika pakai Android Smart TV ini. Oke guys, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.